Siapa sih yang tidak mengenal Menara Eiffel? Ikon Paris yang sering disebut sebagai lambang cinta dan keindahan ini tidak pernah gagal membuat orang terpana. Kalau Anda berkunjung ke Paris, rasanya belum sah kalau belum foto di depan atau di bawah menara ini. Yang belum ke sana juga boleh kok berfoto. Tapi tahu tidak, ada banyak cerita menarik di balik Menara Eiffel yang mungkin belum Anda tahu. Jadi, duduk yang manis, jangan lupa ngopi, dan ayo kita ke Paris. Maksudnya, ayo kita bahas. Menara Eiffel mulai dibangun pada tahun 1887 untuk pameran dunia yang diadakan di Paris pada tahun 1889. Pameran ini digelar untuk merayakan 100 tahun revolusi Prancis. Menara ini didesain oleh Gustave Eiffel, seorang insinyur jenius yang namanya kini abadi bersama menaranya tersebut. Tapi sebenarnya, waktu proyek ini diumumkan, ternyata banyak orang Paris yang tidak suka. Ya, tidak hanya orang-orang biasa, seniman dan intelektual pun menganggap bahwa menara ini terlalu industrial dan jelek untuk Paris yang terkenal elegan, seperti tumpukan besi, kata mereka. Mereka bahkan membuat petisi untuk menghentikan pembangunannya, tapi Gustave Eiffel tidak menyerah. Anduk menggonggong, kafilah berlalu. Beliau percaya bahwa Menara Eiffel ini akan suatu saat menjadi simbol kemajuan teknologi, akan menjadi primadona ya, bagi semua kalangan. Dan hasilnya lihatlah sekarang, menara ini menjadi salah satu landmark paling terkenal di dunia. Semoga amal ibadahnya Gustave Eiffel diterima oleh Tuhan. Amin. Menara Eiffel dibangun dalam waktu 2 tahun, 2 bulan, dan 5 hari, mulai Januari 1887 hingga Maret 1889. Waktu yang sangat singkat untuk gedung yang begitu tinggi dan megah. Lalu bagaimana dengan tukangnya? Bangunan semegah ini ternyata hanya mempekerjakan 300 orang. Tentu pekerja yang sedikit untuk sekelas bangunan ikon. Hal ini berkat perencanaan yang sangat matang dan penggunaan teknologi modern. Mungkin juga karena adanya sumbangan dari para donatur yang banyak. Jadi tidak hanya melulu dari para caleg. Pada masa itu atau abad ke-19, keselamatan kerja seringkali diabaikan. Namun untuk proyek Menara Eiffel ini menjadi salah satu proyek konstruksi teraman pada zamannya. Gustave Eiffel menerapkan langkah-langkah keamanan seperti harness dan jaringan pengaman, sehingga hanya terjadi satu kecelakaan fatal selama proyek berlangsung. Desain menara ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekanan angin yang membuat strukturnya sangat stabil. Gustave Eiffel menggunakan perhitungan matematis dan prinsip aerodinamika untuk memastikan menara bisa bertahan bahkan dalam angin kencang pun. Setelah selesai dibangun pun, Menara Eiffel langsung dicat untuk mencegah korosi, jadi tidak perlu menunggu ada uang. Sejak itu menara ini dicat ulang setiap 7 tahun dengan menggunakan sekitar 60 ton cat setiap kali pengecatan. Menara Eiffel benar-benar luar biasa untuk ukuran zamannya, dengan tinggi 330 meter yang awalnya 300 meter sebelum antena ditambahkan. Menara ini lalu menjadi struktur tertinggi di dunia sampai tahun 1930, namun sekarang ada yang mengalahkannya. Tingginya sekarang dikalahkan oleh Chrysler Building di New York. Setinggi itu, apa tidak takut roboh di tiup angin? Nah, ini menariknya. Menara Eiffel tidak hanya tinggi, tapi bahkan juga miring. Walaupun begitu, desain Menara Eiffel sangat aerodinamis, sehingga tahan angin kencang, bahkan menara ini bisa sedikit bernapas. Ketika cuaca panas, menara ini bisa melengkung karena terjadinya pemuaian, artinya kemiringan pun menjadi bertambah. Tetapi kemiringannya tentu tidak terlalu besar, ya sekitar 6-7 cm atau sekitar 15 cm pada saat suhu ekstrim. Nah, kalau sudah tahu, ente berani tidak ke sana? Kemiringan ini sebenarnya sudah diperhitungkan sejak awal oleh Gustave Eiffel. Beliau mendesain menara dengan struktur yang fleksibel, sehingga dapat menahan perubahan bentuk akibat suhu dan tekanan angin tanpa mengurangi kestabilannya.
Besi tempa yang digunakan memiliki elastisitas tinggi sehingga memungkinkan menara untuk bergerak tanpa menyebabkan keretakan atau kerusakan. Saudara-saudara, Paris adalah kota keindahan dan semakin cantik dengan adanya Menara Eiffel. Jadi, pantaslah Menara Eiffel kemudian dianggap sebagai simbol cinta. Menurut pengamatan saya, banyak pasangan memilih menara ini sebagai tempat untuk melamar kekasihnya atau bahkan untuk menikah. Jadi, jangan menganggap pasangan Anda bucin jika belum ditembak di bawah Menara Eiffel. Setiap tahunnya lebih dari 7 juta orang mengunjungi Menara Eiffel. Ada yang naik sampai ke puncaknya untuk menikmati pemandangan Paris. Ada juga yang cukup puas memandangnya dari taman di sekitarnya. Lalu, ada juga yang cuma melihat-lihat dari bawahnya, mungkin karena takut ketinggian. Salah satu momen paling memukau dari Menara Eiffel adalah pada malam hari ketika lampu-lampu menyala. Setiap jam, lampu tersebut dihidupkan berkedip selama 5 menit, menciptakan pemandangan yang benar-benar magis. Banyak orang rela duduk berjam-jam di sekitar menara hanya untuk menunggu momen ini. Itu gratis nggak sih? Menara Eiffel juga sering jadi latar untuk acara-acara besar seperti perayaan Tahun Baru, festival cahaya atau konser musik. Bahkan dalam film-film romantis, menara ini hampir selalu muncul sebagai simbol cinta sejati. Menara Eiffel bukan hanya sekedar bangunan tinggi dari besi. Ia adalah simbol keberanian untuk bermimpi besar, melawan kritik, dan membuktikan bahwa sesuatu yang dulu dianggap jelek bisa menjadi mahakarya yang dicintai dunia. Jadi bagaimana? Sudah siap mengunjungi Menara Eiffel? Kumpulkan duit dulu yang banyak.